Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Insya Allah itu yang terbaik, yang penting didapatkan dengan cara yang halal. Sehingga siapa yang melakukan praktek semacam ini, kemudian dia mendapatkan harta dari itu, insya Allah ini menjadi harta yang terbaik. Dan pendapat ini adalah pendapat yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Kalau dari sekian pendapat ini yang terbaik yang mana Pak? Yang rajih yang mana? Yang rajih adalah apa yang dirajihkan oleh murajjih. Maka kalau saya diminta untuk mana yang lebih rajih, kasih pertimbangan, insya Allah yang lebih rajih adalah pendapat yang terakhir. Sebab dalam masalah dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kelonggaran bagi umatnya. Dan beliau menyampaikan apa? Antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala bagi rizki kepada hamba sebagaimana Allah membagi amal untuk mereka. Masing-masing orang diciptakan oleh Allah, fahuwa makhlukun li syai'. Masing-masing manusia diciptakan oleh Allah untuk berjalan sesuai dengan arahnya. Meskipun bisa jadi hamba itu tidak tahu. Artinya begini Pak, hidup kita ini dijadikan oleh Allah bervariasi kemampuannya. Ada yang punya kemampuan A, ada yang punya kemampuan B, ada yang punya kemampuan C, dan seterusnya. Antara satu kemampuan dengan kemampuan yang lain berbeda-beda. Hikmah yang besar dari Allah Ta'ala dengan adanya perbedaan kemampuan semacam ini, terjadilah apa? Dinamika kehidupan. Antara satu orang dengan orang yang lain, mereka bisa saling membutuhkan. Yang jualan herbal butuh akuarium, Masya Allah. Yang jualan akuarium butuh kasur, Masya Allah. Yang jualan kasur butuh apa lagi? Butuh sirwal, Masya Allah. Sehingga satu sama lain karena mereka punya keahlian yang berbeda-beda, maka mereka bisa saling membutuhkan. Terjadilah interaksi, dinamika kehidupan itu berjalan. Sehingga Ibnul Qayyim dalam Tuhfatul Maudud, fikih dalam mendidik anak, dari mulai lahir sampai dia besar. Nah, termasuk di antara yang dibahas oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Tuhfatul Maudud, beliau menyampaikan bahwa anak silahkan diarahkan oleh orang tuanya sesuai dengan potensinya. Alasan beliau, masing-masing anak itu diciptakan oleh Allah untuk mengiringi apa yang menjadi tujuan dia diciptakan. Diciptakan ketika gede, nanti dia akan menjadi aparat. Ada yang diciptakan ketika gede, dia menjadi seorang ulama. Ada yang ketika gede, nanti dia diciptakan jadi seorang ahli dalam membuat sesuatu. Sehingga kata Ibnu Qayyim, perhatikan minat baik-baik anak masing-masing. Lalu beliau kasih rincian. Maka siapa di antara anak Anda yang dia pintar dalam menghafal, unggul dalam masalah pelajaran, didik dia baik-baik untuk menjadi seorang dai yang maksimal. Dia pintar untuk membuat sesuatu, fa huwa makhlukun lihada. Berarti dia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk untuk tujuan. Anak saya jadi ustadz dan ustadzah. Apa harus diseragamkan kayak gitu Pak? Pokoknya harus. Kalau enggak, saya enggak mau mereka hidup. Masya Allah. Lalu mau diapain Pak? Pokoknya saya didik mereka harus paham agama. Kalau paham agama betul. Tapi kalau kemudian harus jadi pengajar agama, belum tentu. Paham agama dibutuhkan semuanya. Kita butuh pemahaman agama. Tapi apakah semuanya harus jadi dai? Semuanya harus jadi pengajar? Tidak. Banyak ulama yang putra-putrinya, mereka memberikan pemahaman masalah agama, namun dalam tahap selanjutnya mereka berjalan sesuai dengan passionnya.
Salah satu di antara kawan yang bercerita tentang kehidupan yang dialami oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, pengajar ilmu hadis di Masjid Nabawi. Beliau punya beberapa anak, tentu saja tidak hanya dari satu istri. Dan ketika kumpul di rumah orang tuanya, beliau punya musala dekat dengan rumahnya. Ketika kumpul, kata beliau, kata teman saya, setahu saya yang jadi ulama di antara anaknya Syekh Abdul Razak, yang lain bukan. Sehingga ada yang bekerja di bandara, ada yang jadi salah satu anggota TNI atau polisi di Saudi, ada yang jadi A, ada yang jadi B, ada yang jadi C. Mereka kumpul pada saat liburan, libur akhir pekan kumpul. Kamis itu sudah mulai kumpul karena libur di sana kan Jumat Sabtu. Kamis sore sudah mulai kumpul. Kemudian mereka kumpul bareng melayani bapaknya. Ternyata tidak semuanya ulama. Sehingga sekelas ulama ketika ada anaknya yang pengen jadi A, pengen jadi B, dibiarkan. Sebab masing-masing manusia punya passion yang berbeda. Baik, dari sinilah jamaah, kalau misalnya Anda mengalami kondisi, Pak Ustadz, saya baru saja resign. Kenapa? Pekerjaan saya haram. Alhamdulillah, bagus. Sekarang Anda kerjanya apa? Saya lagi uji coba Pak Ustadz. Trial and error. Berarti Anda belum menjumpai di titik mana sumber pendapatan Anda yang terbaik. Bisa jadi dia ketika membuka usaha A, gagal. Ayam goreng gagal. Ganti ayam bakar, gagal juga ya. Ganti ingkung, gagal. Bisa jadi ketika Anda menggeluti passion ayam, gagal. Oh, berarti memang Anda nggak cocok di sini. Bapak bukan makhluk yang tercipta untuk melayani ayam. Silakan ganti yang lain. Bisa jadi meniru usaha orang bisa ya, tapi hasilnya beda. Uji coba seperti itu. Selagi modalnya masih kuat, silakan dilakukan. Namun pada kondisi tertentu Anda akan menemukan di posisi mana yang paling cocok untuk Anda pertahankan. Sehingga tidak perlu untuk dipaksakan jamaah. Karena kita diciptakan oleh Allah Ta'ala menjadi makhluk di posisi tertentu. Dan itulah makna kullun ya'malu ala syakilatih. Masing-masing manusia bekerja sesuai dengan porsinya. Sehingga siapa yang bekerja di posisi sebagai A, Allah ciptakan sebagai A. Sebagaimana pula dia nanti juga diciptakan untuk menjadi orang muslim yang saleh, dia beramal untuk mendapatkan balasan surga. Sebaliknya ada yang diciptakan untuk berbuat maksiat sehingga dia mendapatkan balasan di neraka. Wallahu ta'ala alam. Ja'al isya. Sudah masuk isya? Baik, kita akan dengarkan adzan terlebih dahulu. Kemudian sesuai dengan tadi yang diminta oleh panitia, sambung dengan diskusi. Saya bertanya, Anda menjawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ba'athu maqaman mahmudan innati wa anta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah yang kami hormati, setelah kita menjelaskan tentang sumber pendapatan yang terbaik bagi seorang muslim, apapun itu sebenarnya sallallahu alaihi wasallam, tersebutlah seorang sahabat yang bernama Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Berarti apanya Khadijah? Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid, keponakannya Khadijah. Hakim bin Hizam bin Khuwailid, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fathu Mekah, beliau masuk Islam. Dan Hakim ini banyak meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani. Thumma sa'altuhu fa'atani.
Aku meminta harta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau kasih. Kemudian aku minta lagi, beliau kasih lagi. Aku minta lagi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih peringatan. Ya Hakim, inna hadzal mal hulwatun khadirah. Wahai Hakim, harta ini manis dan hijau. Disebut manis, enak untuk dirasakan. Hijau, karena dia nyaman untuk dipandang. Sehingga disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal mal hulwatun khadirah. Semua orang senang. Harta ini manis dan hijau. Lalu beliau mengatakan, faman akhadhahu bisakhawati nafsin. Oleh karena itu, siapa yang mengambil harta dengan sakhawatu nafsin. Apa itu sakhawatu nafsin? Perasaan tidak bernafsu. Dia nyantai, tenang, nyaman, tidak terlalu bernafsu, tidak terlalu tamak untuk mendapatkannya. Kata Nabi SAW, burika lahu fi. Maka dia akan diberkahi ketika mencari harta. Wa man akhadahu bi israfin wa hala. Dan barang siapa yang mencari harta diiri dengan israf wa hala. Bentuk israf dan hala, terlalu bernafsu dan tamak untuk mendapatkannya. Sehingga dia selalu merasa khawatir jangan-jangan sampai kurang. Gampang ngitung duit, seneng cek saldo, dikit-dikit lihat apa? Cek saldo. Lihat mutasi padahal nggak ada apa-apa. Dan selalu perhitungan, khawatir ada yang hilang. Takutnya dia kepada masalah harta sampai pada titik dia khawatir ada bagian kecil yang hilang. Selalu perhitungan seperti itu. Lam yubarak lahu fi. Maka dia tidak akan diberkahi hartanya. Wa kana kalladzi ya'kulu wa la yashba. Sehingga dia seperti orang yang makan tapi enggak pernah merasa kenyang. Sudah punya harta banyak tapi selalu merasa kurang. Fakir itu ditaruh oleh Allah di hadapan matanya. Apa yang dimaksud dengan fakir, jemaah? Butuh. Sehingga dia selalu merasa butuh. Meskipun sumber pendapatannya besar. Orang semacam ini dijadikan oleh Allah selalu dikejar dengan target harta. Tidak bisa Pak, dia santai dalam mencari harta. Sebab dia selalu dihantui dengan kebutuhan. Kalau kamu gak kejar peluang ini, hilang nanti. Sayang Pak, ini tinggal satu langkah. Tinggal Bapak sogok, berhasil itu. Ambil dia, kan tinggal satu langkah itu. Tinggal nyogok, berhasil. Bagi mereka yang sadar akan masalah akhirat, dia berhenti sampai di sini. Sudah, saya sudah berusaha sampai di sini, kok ternyata gagal, tidak bisa, mundur dia. Sakhawatu nafsin, dia mencari harta tapi dengan penuh ketenangan, gak terlalu bernafsu. Dan dia tidak merasa ada yang hilang ketika dia kehilangan sebagian dari hartanya. Orang semacam ini jamaah, hartanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih penting adalah bagian ini. Sebab berapapun harta ketika tidak diberkahi, yang terjadi apa Pak? Gak banyak ngasih manfaat bagi pemiliknya. Bisa jadi bertumpuk, tapi ternyata tidak banyak memberikan manfaat bagi pemiliknya. Wallahu a'lam. Kemudian yang terakhir, tadi kita sampaikan tentang masalah jual beli yang mabrur. Apa sih jual beli yang mabrur? Mabrur dari kata bir, yang artinya apa? Bir artinya apa? Kebaikan. Al-birru manittaqa. Kebaikan yang sejati adalah siapa yang bertakwa. Maka disebut sebagai jual beli yang mabrur karena jual beli ini adalah jual beli yang sama sekali tidak meninggalkan masalah. Dan para ulama mengatakan transaksi disebut sebagai transaksi yang mabrur ketika antaradin, saling ridhonya berada di posisi puncak. Kapan itu terjadi?
saat orang melakukan transaksi dilakukan keterbukaan maksimal. Makanya dalam masalah transaksi, penjual itu diminta untuk apa? Jujur dan terbuka. Ada cacat, ceritain. Ada yang nggak beres, ceritain. Sampaikan apa adanya. Mobil saya nggak beresnya di bagian ini. Barang saya nggak beresnya di bagian ini. Kasur saya kalau kena air bocor. Ya, semua kasur kayak gitu Pak ya. Masya Allah. Kalau Anda punya barang dan memang punya kelebihan, silahkan diceritakan. Ini akuarium saya, ya, tahan air, tahan api, tahan banting, tahan maling. Masya Allah. Kalau memang punya kelebihan, silahkan Anda ceritakan. Tapi kalau ada cacat, nggak boleh diemin. Wajib untuk apa Pak? Diceritakan. Sebab orang yang tidak terbuka dalam transaksi, karena dia khawatir mungkin nanti konsumennya jadi nggak jadi beli, atau dia khawatir nanti konsumennya nawar lebih murah, akhirnya dia tutupi bagian yang cacat, itu semuanya mengurangi keberkahan dari transaksi yang dia lakukan. Tapi ketika dia serius, dia jujur, dia terbuka, insya Allah akan menjadi baik yang mabrur, jual beli yang mabrur. Wallahu ta'ala a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Dan selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan yang pertama. Angkat tangan. Baik. Pertanyaannya, sebutkan 2 sumber pendapatan yang baik menurut hadis Rafi' bin Hadij. Dari apa Pak? Upah? Dari jual beli yang mabrur. Barakallahu fiikum. Mau hadiah yang mana Pak? Ini buku perdana yang saya tulis dalam masalah fikih muamalah. Dan buku ini sudah tidak terbit. Tapi saya nemu di Purwokerto, enggak tahu. Yang nyimpen siapa ini? KPMI nyimpen, berarti dilakukan ihtikar nih, penimbunan barang. Yang nyari ini banyak masalahnya. Dan pustaka muamalah sudah tidak menerbitkan ini karena sudah diganti dengan yang lebih tebal. Judulnya sama, pengantar fikih jual beli, tapi yang lebih tebal. Penjelasan dari buku ini. Bapak yang mana? Khawarij atau jual beli? Yang ini sudah punya, yang Khawarij yang belum punya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Tayyib. Pertanyaan selanjutnya. Tadi Bapak gimana? Mau tanya atau? Oh, mau tanya. Baik, silakan. Boleh langsung? Gimana? Oh, silakan Pak. Anda dikasih kesempatan yang pertama ya. Gaji PNS. Cukai. Baik. Bapak ASN? ASN ya? Masya Allah. Sudah mulai resah dengan melihat seperti ini. Berarti sudah ancang-ancang untuk resign. ASN bertanya, bagaimana hukumnya menjadi ASN ketika sumber pendapatannya kan dari pemerintah, sementara pemasukan pemerintah itu campur-campur ya, ada dari cukai rokok, minuman keras, bahkan termasuk pajak yang nggak benar dan seterusnya ya. Pajak yang nggak benar maksudnya misalnya pajak lokalisasi dan seterusnya. Apakah kemudian ketika seorang muslim jadi karyawan atau jadi ASN, kemudian sumber pendapatannya jadi masalah? Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, dalam masalah bekerja
yang bentuknya menjual jasa. Bekerja yang bentuknya menjual jasa. Yang perlu diperhatikan itu dua. Yang perlu diperhatikan dua. Yang pertama, unit jasa yang Anda berikan adalah unit jasa yang mubah. Contohnya apa, Pak? Jadi guru. Ini termasuk unit jasa yang mubah. Contoh yang lain, tenaga security, jasa mubah atau tidak? Mubah. Contoh yang lain, tukang kerok. Jasa mubah enggak, Pak? Kerokan itu mubah enggak? Lalu Anda dibayar gitu mubah enggak? Mubah. Tukang pijit dan kawan-kawannya ya. Baik, jasa semacam ini mubah. Yang kedua, syarat yang kedua adalah tidak ada unsur ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Tidak ada unsur tolong-menolong dalam maksiat. Selama dua unsur ini terpenuhi, lalu Anda mendapatkan gaji, maka gaji yang Anda dapatkan hukumnya halal. Terlepas dari mana posisi perusahaan atau instansi tempat Anda bekerja mendapatkan uang. Karena al-haramu la yata'adda. Sesuatu yang haram itu tidak melebar. Kalau sesuatu yang haram itu melebar, maka kita nggak bisa berkutik, Pak. Nggak bisa ngapa-ngapain. Sebab transaksi yang kita lakukan bercampur antara muslim dengan non-muslim. Sumber pendapatan non-muslim campur-campur. Ada yang dari jualan khamr, ada yang dari jualan rokok, ada yang dari riba, ada yang dari gharar, dan seterusnya. Lalu kita bertransaksi dengan mereka, dari itu kita mendapatkan sesuatu. Lalu masuk ke tempat yang lain, muter. Anda transaksi dengan kawan Anda sesama muslim, nanti pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pas ini kan ujungnya haram tuh, lihat. Dia dari mana itu? Dia dari luar negeri itu, Pak, dari Eropa. Masya Allah. Terus gimana? Sumbernya haram semua sampai sini. Kalau terjadi seperti itu, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dan Nabi SAW serta para sahabat, mereka bermuamalah, bertransaksi dengan siapa? Orang Yahudi, orang musyrikin yang berada di sekitar Madinah. Padahal Allah sebut dalam Al-Quran kebiasaan orang Yahudi, wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Itu Yahudi. Nas itu ada dalam Quran, termaktub dalam Quran, dan Rasulullah SAW serta para sahabat bertransaksi dengan mereka. Berarti sumber pendapatan Yahudi apa? Campur. Ada yang halal, ada yang haram. Mungkin kita bisa membuat kesimpulan dari Bapak yang ceritakan tadi. Bisa jadi sumber pendapatan negara kita campur. Dari sumber pendapatan yang bermasalah dan sumber pendapatan yang tidak bermasalah. Lalu semua itu digunakan untuk gaji ASN yang bekerja di sana. Sudah? Selanjutnya gaji ini halal atau tidak? Anda fokus di dua posisi tadi. Kalau Bapak berada di posisi ASN yang halal, mubah. Yang kedua, tidak ada unsur tolong-menolong dalam maksiat, maka insya Allah gaji yang didapatkan halal. Walhamdulillah. Bertahan, jangan resign, Pak ya. Masya Allah. ASN yang lain ada di sini? Ada ya? Nggak usah ngaku, nggak apa-apa. Cukup diwakili beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, apa kiat-kiat atau amalan agar saya diterima di perusahaan? Karena saya sedang melamar pekerjaan. Anda lamar anaknya, Masya Allah. Nanti kalau diterima di situ kan jadi karyawan dia. Setuju, Pak? Keduren kalau jawabannya kayak gini ya. Baik. Masya Allah ya. Kalau Bapak bertanya atau Anda bertanya tentang kiat-kiat agar bisa diterima di sebuah perusahaan, amalan apa yang kira-kira bisa mendukung kita agar bisa diterima di perusahaan? Cuman satu ya, serius melamar pekerjaan.
Kalau amal yang lain ada nggak Pak? Barangkali ada sholat tertentu, sholat melamar pekerjaan. Kita nggak jumpa. Anda kalau ibadah, tujukan sasarannya adalah untuk mendapatkan pahala di akhirat. Karena beramal dunia untuk dunia. Jangan korbankan amal akhirat untuk dunia. Bekal akhirat mau dipakai apa? Amal dunia untuk dunia. Amal akhirat dipakai untuk kepentingan dunia. Terus modal Anda di akhirat mau apa? Oh, semuanya habis untuk melayani dunia. Sehingga amal akhirat fokuskan untuk akhirat. Anda sholat untuk akhirat, Anda puasa untuk akhirat, Anda membaca Quran, berzikir untuk akhirat. Sekarang untuk dunia gimana Pak? Silakan Anda gunakan metode dunia. Anda kalau tanya seperti ini mungkin salah sasaran ya. Ini yang lebih cocok adalah para motivator ya, atau coach yang bisa membimbing bagaimana agar orang yang ingin melamar pekerjaan bisa sukses ketika melamar. Intinya begini ya, tampakkan bahwa Anda adalah orang yang profesional. Jangan terlalu bergantung kepada orang lain. Tawakal kepada Allah. Sumber rizki Anda bukan di perusahaan itu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang ngatur. Boleh silahkan Anda melamar dengan keyakinan kita hanya mencari sebab. Tapi kita tidak tahu apakah ini sebab saya bisa mendapatkan pekerjaan. Wallahu a'lam. Dan mencari sebab, kalaupun gagal di sebab satu, masih banyak sebab yang lain. Enggak perlu berkecil hati ketika tidak diterima di Pertamina. Insya Allah Anda masih punya peluang di Exxon Mobil. Atau di Chevron. Hah? Atau barangkali di Total. Mungkin di Selam Bersih insya Allah ya. Jadi tenang ya. Tanya. Selanjutnya yang mana ini? Izin bertanya, bagaimana status penghasilan saya ketika ikut bekerja dengan seseorang yang memiliki bidang usaha apa ini? Modalnya kemungkinan diperoleh dari hasil meminjam di bank. Bidang usahanya adalah bengkel las dan pembubutan berbahan aluminium. Tayyib. Saya sarankan tidak perlu menulis Bismillahirrahmanirrahim karena nanti panitia harus merawat ini baik-baik ya, biar tidak terbuang. Kalau Anda bekerja sama dengan teman ya, atau bekerja di sebuah perusahaan, lalu ternyata perusahaan itu punya utang ribawi. Bekerja di tempat semacam ini hukumnya halal atau haram? Halal atau haram? Hah? Kok nggak yakin kayaknya? Yang jawab halal angkat tangan. Bekerja di sebuah perusahaan, sementara perusahaan itu punya utang ribawi. Yang jawab halal angkat tangan. Baik. Yang jawab haram. Masya Allah. Jumhur menjawab halal ya. Nah, prinsipnya seperti ini Pak ya. Kita tidak bertanggung jawab terhadap kemaksiatan yang dilakukan oleh orang lain. Kalau karyawan harus bertanggung jawab terhadap kemaksiatan yang dilakukan oleh perusahaan, coba Anda lihat ya. Di Bekasi, Karawang, Tangerang, Cikarang, itu ada jutaan kaum muslimin yang bekerja di perusahaan di sana. Perusahaan baik Korea, Cina, Jepang, Eropa dan seterusnya. Dan hampir semua perusahaan ini punya utang riba. Kalau Anda memfatwakan haram, itu jutaan eksodus pulang ke Jawa. Jutaan Pak ya. Baik, yang benar gimana? Halal. Anda tidak bertanggung jawab dengan kemaksiatan orang ini selama Anda tidak terlibat langsung. Lain kalau misalnya Bapak bekerja sama, sudah? Lalu Bapak diminta untuk turut tanda tangan, kan ini kan perusahaan milik berdua.
Perusahaan milik berdua. Mas, ini usaha kita mau ekspansi. Teman Anda ngajak utang bank. Nggak bisa dia sendirian. Karena ini milik berdua. Anda diminta untuk turut tanda tangan. Tanda tangan di sini hukumnya apa? Ta'awun, tolong menolong dalam maksiat. Nggak boleh dilakukan. Anda wajib nolak. Tapi kalau Bapak hanya sebagai karyawan, bekerja di sebuah perusahaan las, ternyata mandor Anda atau pimpinan Anda, dia punya utang riba, pemilik perusahaan punya utang riba, Anda tidak bertanggung jawab dengan kemaksiatan dia. Sebab ketika dia utang bank, kemudian dia gunakan untuk mengembangkan unit usaha, itu terserah dia. Dalam arti Anda tidak bertanggung jawab dengan maksiatnya. Yang penting jasa Anda adalah jasa yang mubah. Satu, yang kedua apa tadi? Tidak ada unsur tolong menolong dalam maksiat. Walhamdulillah. Bagaimana hukumnya membeli barang dari lelang? Transaksi lelang itu boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh ya? Boleh atau tidak? Baik, yang mengatakan tidak boleh angkat tangan. Transaksi lelang mengatakan tidak boleh. Kenapa tidak boleh, Mas? Karena? Gimana? Coba dibuka maskernya. Karena harganya tidak tetap. Berarti kalau nawar barang kan jadinya harganya nggak tetap tuh. Niki pinten? 5.000. Kalau 3.000 gimana? Harganya nggak tetap. Haram ya. Tayyib. Lelang boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Hah? Karena tidak ada tajassus. Tajassus artinya mata-mata. Kok sampai mata-mata? Lelang boleh atau tidak? Boleh. Kasih alasan biar dapat hadiah. Silakan. Kedua belah pihak sama-sama ridho atas harga yang ditentukan. Masya Allah. Mau mencoba menjawab. Karena Masya Allah. Masya Allah. Dapat hadisnya dari mana? Dapat. Atau nonton di ANB Channel? Dapat hadiah ya, Masya Allah. Mau yang mana ini? Atau dosa atau jual beli? Dosa, belum pilih dosa ya. Maksudnya buku kumpulan tentang dosa. Tayyib. Jadi jual beli lelang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud. Meskipun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama mengenai nilai keabsahannya. Datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yas'alu syai'an, meminta sesuatu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak kasih. Dan beliau tanya, "Ama fi baitika syai'?" Di rumahmu ada apa? Pulang beliau. Setelah sampai rumah, beliau membawa barang yang paling bernilai, yang paling berharga, selembar taplak dan 1 buah gelas. Qa'bun wa hils. Yang dia bawa sebuah gelas dan 1 buah taplak. Lalu dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau angkat, "Mayyashtari hadain?" Siapa yang mau membeli 2 barang ini? Ditunggu lama, angkat tangan. Ana ya Rasulullah, saya sanggup untuk membelinya dengan harga 1 dirham. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mayyazid?" Siapa yang sanggup nambah? Makanya jual beli lelang dalam bahasa Arab disebut dengan bai' muzayadah. Disebut dengan jual beli muzayadah. Dari kata mayyazid, siapa yang mau
nambah. Ditunggu, tiba-tiba ada yang katakan, "Ana ya Rasulullah bidirhamain." Saya Rasulullah siap beli itu dengan harga 2 dirham. Lalu diserahkan oleh Rasulullah SAW. Dia ambil uang 2 dirham, kemudian beliau serahkan kepada sahabat tadi. Silahkan kau belikan makanan untuk anak dan istrimu. Inilah tingkat manusia yang kira-kira ukurannya nggak boleh ngemis. Siapa Pak yang nggak boleh ngemis itu? Yang kira-kira ketika dia berada di sebuah daerah, dia masih bisa untuk menjual barangnya cukup untuk membeli makanan bagi anak dan istrinya. Sampai titik itu dia nggak boleh ngemis. Coba di tempat kita ada nggak orang yang di rumahnya cuman punya 1 taplak? Ada Pak? Yang jomblo jangan angkat tangan. Ada nggak yang di rumahnya cuman punya 1 gelas? Ada? Nggak ada. Kita punya tumpuan barang-barang yang nggak kita pakai. Bahkan kita simpen dalam waktu yang lama nggak pernah dipakai. Ibu-ibu itu Masya Allah ya. Kalau sudah nyimpen yang namanya perabotan, ya, suaminya mau pakai dimarahi Pak. Tayyib. Sehingga dari hadis ini menjadi salah satu di antara dalil bolehnya apa? Praktek jual beli lelang. Cuman yang jadi masalah begini Pak, nggak berhenti di masalah lelang. Ini ada pertanyaan, barangnya Mas itu kan tarian dari leasing atau tarian dari lembaga keuangan. Yang kayak gini boleh nggak? Masalahnya utangnya berapa? Kemarin utangnya 100 juta. Lalu kemudian yang ditarik apa? Lahan. Harga normal berapa? 300 juta. Tapi dipakai untuk nutupi utang 100 juta. Nah bagian ini yang kadang pemiliknya nggak ridho. Saya sebenarnya masih pingin untuk berjuang melunasi, cuman karena sudah deadline dan saya nggak sanggup, barang itu disita. Sudah, lalu dilelang dengan proses yang terjadi di situ. Akhirnya orang bisa mendapatkan dengan harga yang murah. Targetnya lembaga keuangan ini adalah yang penting pokoknya bisa nutup nilai 100. Ini bisa laku 150, enggak apa-apa. Jadinya harganya apa Pak? Turun, anjlok. Itu yang membuat pemiliknya kadang dia merasa sedih. Makanya kami sarankan, kalau Bapak bisa ketemu pemiliknya dan ridho dengan harga itu, tidak masalah. Tapi ketemu pemiliknya. Mas, tanah antum ini kan sebenarnya 300 juta, dilelang 150. Gini aja ya, nanti saya beli tetap menang di angka 150, saya bayarkan kekurangannya ke Bapak. Bapak maunya berapa? Kalau 200 gimana? Dia setuju, Anda tinggal bayar 50 ke pemiliknya. Insya Allah tidak masalah. Sehingga Anda tutupi di lembaga keuangan 150, sisanya Anda bayarkan ke pemilik. Kalau pemilik ridho, silahkan. Insya Allah tidak masalah. Tapi kalau pemilik masih gandoli, saya sebenarnya nggak ridho seperti ini. Kalau seperti itu yang terjadi, berarti Anda sebaiknya mundur, menghindari adanya potensi kezaliman yang terjadi di sana. Wallahu a'lam. Panjang, tidak apa-apa. Baik. Apa pendapatan tukang parkir? Halal atau tidak? Baik. Ada satu buku yang saya tulis tentang ini. Judulnya Pasar Muslim dan Dunia Maklar. Dan di buku itu saya bahas di antara permasalahan yang terjadi di pasar adalah keributan di pasar. Parkir, jualan di trotoar, kemudian
PKL ya, pedagang kaki lima dan seterusnya. Saya bahas di situ. Ada fatwa yang disampaikan oleh Syekh Dr. Sa'ad Al-Jazairi. Wallahu a'lam apakah beliau masih hidup ataukah sudah meninggal. Beliau pernah memberikan penjelasan tentang masalah parkir. Kalau akadnya adalah akad ijarah, cuman di situ ada rincian. Yang pertama begini. Pertama, tukang parkir itu pemilik lahan. Pemilik lahan yang menjadi tempat kita meletakkan kendaraan. Maka ini sah dengan akad ijarah. Sehingga Bapak menaruh kendaraan Bapak di tempat saya, maka saya kenakan kewajiban Bapak harus bayar sekian ribu per jam atau sekian ribu per sekian jam. Boleh seperti ini. Karena akadnya apa? Murni ijarah. Yang kedua, tukang parkir tapi yang dia kuasai lahan milik pemerintah, pinggir jalan, lapangan, dan seterusnya. Atau termasuk diantaranya adalah tempat rekreasi, pasar, dan aneka tempat-tempat yang itu adalah diatur oleh pemerintah. Maka dalam posisi ini, apabila pemerintah mewajibkan, sehingga ada aturan resmi, parkir mobil atau kendaraan roda 4 sekian ribu, kendaraan roda 2 sekian ribu. Udah? Kadang kan tertuang ya di situ, Pak. Ada plakatnya ya. Tertuang, harga resmi. Berarti pemerintah menyewakan lahan itu untuk masyarakat. Dan ini boleh. Ini tidak hanya di Indonesia. Di Saudi juga ada, di Qatar ada, di beberapa daerah negara-negara Teluk dipraktekkan seperti ini. Sehingga pemerintah menaruh sebuah alat ya. Sebuah alat. Alat itu nanti bisa mencetak karcis parkir. Dia nanti input nomor kendaraan. Ya, setelah input kemudian dia input waktu, udah enter, bayar, cetak karcis parkir. Ditaruh di kendaraannya. Kalau enggak, nanti kalau ketahuan ada mobil patroli atau apa, bisa diderek itu kendaraan. Ya, Antum bisa lihat seperti ini di Madinah banyak. Bapak pernah lihat itu alat parkir itu? Mungkin benar ya. Jadi alat itu cuma ditaruh di pinggir jalan, tidak ada yang jaga, Pak. Dan nggak ada yang kemudian bongkar-bongkar nyari duit di dalam, tidak ada. Ya. Karena bayarnya pakai cashless, Pak. Semuanya by transfer. Baik. Di posisi ini pemerintah menyewakan lahan. Ini kan lahan milik pemerintah ya, dikuasai oleh negara dan diatur oleh negara. Siapa yang mau pakai maka dia harus bayar. Insya Allah tidak masalah. Di Indonesia kami belum menjumpai alat seperti ini. Oleh karena itu pemerintah Indonesia menggunakan media yang lebih galak lagi. Ya. Preman kampung situ ya. Dipasrahkan, Pak, ini karcis parkir, silakan Anda atur, bagi hasil dengan pemerintah. Insya Allah yang seperti ini, selama Anda dapat karcis parkir resmi, boleh. Insya Allah tidak masalah. Nanti ini tukang parkir dapat bagi hasil dengan pemerintah, sesuai aturan antara dia dengan pemerintah setempat. Yang ketiga, parkir di wilayah yang bukan miliknya dan tidak ada aturan pemerintah tentang itu, alias gratis, sehingga siapapun mau parkir di situ bebas. Sudah? Tiba-tiba ada orang yang memarkiri. Baik. Awalnya ketika Anda parkir nggak ada orang. Nah, begitu kendaraan bergerak mau mundur, prit, 2000 Pak. Hanya dengan satu sempritan itu apa? Nah ini yang bermasalah, Anda punya hak apa meminta 2000? Padahal kan Anda tidak ngatur, tidak punya hak untuk menetapkan parkir di situ. Ini lahan milik umum, siapapun boleh untuk parkir dan tidak ada karcis. Nah mungkin bagian inilah yang bermasalah ya. Sehingga untuk ini dia tidak
punya lahan sehingga tidak berhak untuk menguasai lahan itu ya, maka dia nggak berhak menyewakan lahan itu. Sudah? Maka dalam posisi ini bisa terhitung sebagai tindakan pemalakan. Terus solusinya gimana? Dr. Sa'ad Al-Jazairi menyebutkan, kalau orang seperti ini ingin tetap mendapatkan sumber pendapatan yang halal, berarti dia harus tampakkan jasa yang kira-kira bermanfaat bagi pemilik kendaraan. Contohnya gimana, Pak? Jasa jaga kendaraan. Bapak silahkan parkir di sini, helmnya taruh saja, saya jaga. Tapi dia punya tanggung jawab. Posisi dia domin, penjamin. Kalau sampai ada kendaraan yang hilang, dia harus ganti resiko. Berat ya? 2.000 motor satu, lumayan. Tapi dia harus serius. Sehingga dia harus bisa menjadi penjamin. Apapun barang yang hilang di situ, dan itu bagian dari yang berhak untuk diletakkan di motor atau di mobil. Kalau barang berharga kan kadang diperingatkan ya, tolong barang berharganya diambil, dompet, laptop dan seterusnya. Sudah? Sisanya ya, silahkan ditinggal. Mas, bannya tolong diamanin mas. Masa saya mau pergi ke sana bawa bannya pak? Nah kalau bagian itu hilang, yang dia normalnya kendaraan nggak mungkin kan bannya dilepas pak ya? Mungkin nggak pak? Hah? Ya ngapain ada tukang parkir kalau bannya dilepas? Kalau normalnya dia taruh di situ, kok itu bagian yang hilang? Tukang parkir berkewajiban untuk ganti. Karena dia berstatus sebagai apa? Domin, penjamin. Sehingga dia harus jaga dengan baik, jangan sampai ada yang hilang. Wallahu a'lam. Baik. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan pendapatan yang terbaik menurut Al-Mawardi. Masya Allah. Sudah tadi? Sudah belum? Belum. Bertani. Kenapa? Masya Allah. Barakallahu fiikum. Dapat tadi. Baik. Tindak tanduk penguasa. Pertanyaannya, sebutkan pendapatan yang terbaik menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar. Duluan yang belakang. Ghanimah. Kenapa? Ada dua hal. Ini boleh angkat tangan. Petani apa jualan akuarium? Oh dua-duanya, Masya Allah. Saya nggak yakin kalau pemuda kok petani, itu nggak yakin saya. Bantu tani. Yang petani, betul-betul petani. Sumber pendapatannya bertani. Oh sampingannya dari petani, Masya Allah. Dapat hadiah ya, Masya Allah. Ada petani yang lain? Petani? Petani mas. Bantu orang tua, Masya Allah. Yang petani, karena petani ini manusia langka pak. Sudah mulai jarang. Sampai anak-anak coba tanya ya, ada nggak anak kecil yang cita-citanya mau jadi petani? Itu dimarahi sama gurunya. Cita-cita kok jadi petani katanya. Tayyib. Baik, selanjutnya di sini yang pekerjaannya sebagai apa pak? Tukang parkir, Masya Allah. Dapat hadiah ya. Insya Allah parkir yang mubah pak ya. Tayyib. Selanjutnya, sebutkan sumber pendapatan terbaik menurut An-Nawawi. Nah, silakan. Ini Pak. Kenapa? Yang disebutkan dalam hadis. Sebutkan sumber pendapat, dapat hadiah. Sumber pendapatan yang terbaik menurut Syekh Sa'di. Sesuai passion. Kenapa? Masya Allah, barakallahu fiik. Nah,
Yang berasal dari tempat paling jauh di mana ini? Jakarta, Masya Allah ya. Pengurus KPMI pusat itu. Dan Makassar. Oh, Makassar dapat Pak. Anda kalah Bang. Domisili di mana Pak? Domisilinya di Purwokerto. Kosnya di sini. Dapat ya, enggak apa-apa. Ini masih banyak sebenarnya. Ini gimana ini? Separuh saja. Nah. Baik. Sebutkan satu dalil haramnya riba. Ini voucher ya. Voucher makan gratis 50.000. Tadi sudah. Silakan Pak. Nah. Allah berfirman, gimana? Yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat. Masya Allah. Nah, sebutkan satu dalil yang menunjukkan haramnya gharar. Ada yang angkat tangan? Silakan Pak, angkat tangan. Enggak jadi. Gharar halal atau haram? Haram. Dalilnya apa? Enggak pakai dalil ya, pokoknya haram gitu aja ya. Masyaallah. Baik. Baik, hukum asal dalam muamalah adalah mubah, dalilnya. Tadi hadis yang tadi kita sebutkan, ada satu hadis. Masya Allah. Berarti ini untuk panitia saja ya. Baik, terima kasih. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Sekarang sudah jam 19.40 wabarakatuh.